Rafael, berarti dulu ya. Ya. Gimana? Saya dia mau kesini kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus gimana itu? Udah dapat materinya belum? Alhamdulillah. Kemarin materinya apa? Tentang politik luar negeri di Indonesia. Menurut kamu gimana tuh mengenai politik luar negeri Indonesia dalam menjalani hubungan internasional, tata tertib pergaulan gimana, terus kebijakan politiknya gimana? Hubungan yang dijalin oleh satu negara dengan negara lain tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antar negara. Jika dalam pergaulan manusia dalam lingkungan tetangga ada yang dinamakan tata krama pergaulan, maka dalam pergaulan antar negara pun terdapat hal yang sama. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri. Itu. Oh, iya. Terus politik luar negeri bangsa Indonesia dilihat dari apa aja coba? Bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Selain itu, politik luar negeri juga memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Seperti itu loh. Terus gimana tuh dari materi ini? Menurut kalian gimana mengenai politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional? Tata pergaulannya gimana? Terus kebijakan politiknya gimana? Dari buku ini yang kita dapat hubungan yang dijalani oleh suatu negara dengan negara lain tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antar negara. Jika dalam pergaulan manusia dalam lingkungan tetangga ada yang dinamakan tata krama pergaulan, maka dalam pergaulan antar negara pun terdapat hal yang sama. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri. Gitu ya, itu yang kita dapat. Terus menurut kalian bentuk kerjasama yang dilakukan dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu gimana sih? Bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Selain itu, politik luar negeri juga memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Terus, apa saja sih politik luar negeri bangsa Indonesia? Bisa dilihat dari apa saja tuh? Dilihat dari alinea keempat tentang tujuan negara, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa politik luar negeri kita memiliki corak tertentu. Pemikiran para pendiri negara, founding fathers, yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut didasari oleh kenyataan bahwa sebagai negara yang baru merdeka, kita dihadapkan pada lingkungan pergaulan dunia yang dilematis. Terus, apa aja tuh tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta? Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. 2. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. 3. Meningkatkan perdamaian internasional. 4. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan filsafah negara kita. Terus, bagaimana Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional?
Pemerintahan Indonesia yang pada suatu waktu itu dipimpin oleh I.R. Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komunitas Nasional Indonesia Pusat mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia yang diantara bunyinya. Tetapi meskilah kita bangsa Indonesia yang mempunyai kemerdekaan bangsa dan negara, kita hanya harus memilih antara pro dan pro Rusia atau Amerika. Udah? Coba. Gue mau nanya dong, Ya, apa tuh? apa judul pidato yang disampaikan oleh Drs. Muhammad Hatta? Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang menarik, yaitu Mendayung Antara Dua Karang. Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif, yang kemudian menjadi corak politik luar negeri sampai sekarang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Gue mau nanya lagi dong, Ya, boleh. apa saja peristiwa-peristiwa yang dengan jelas menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia? Yang aku tahu sih tentang itu, yang pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia. Yang kedua ada memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau yang bisa kita sebut dengan KAA. Dalam tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia dan Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. Selanjutnya ada keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961. Bahkan pada tahun 1992 dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB. Melalui GNB ini secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Selanjutnya terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2007 Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Yang terakhir yang aku tahu, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta. Terus yang selanjutnya? Kayaknya aku tahu deh. Salah satunya ada ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade dan sebagainya. Satu lagi ada Indonesia aktif juga dalam berbagai organisasi internasional lainnya, misalnya Organisasi Konferensi Islam, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Terus ada tambahan Terus nggak? ada tambahan nggak yang lain? Saya tahu. Apa coba? Penyelenggaraan hubungan diplomatik dan dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara. Sebagai wujud dari hal tersebut, di negara kita terdapat kantor kedutaan besar dan konsultan jenderal negara lain. Begitu juga dengan kantor kedutaan besar dan konsultan jenderal negara kita yang terdapat di negara lain. Itu doang yang saya tahu. Terakhir deh aku mau nanya sama Alfian. Bagaimana sih tanggapan kamu mengenai peran Indonesia dalam hubungan internasional? Peran Indonesia dalam hubungan internasional sangat penting dengan terlibatnya aktif dalam diplomasi regional dan global. Negara ini sering menjadi mediator konflik, pendukung perdamaian, dan berkontribusi pada isu-isu global seperti perubahan iklim. Namun seperti setiap negara ada tantangannya yang perlu diatasi untuk meningkatkan peran dan dampaknya secara berlanjutkan.
jadi tanggapan kamu seperti itu ya? Mungkin karena udah sore juga, kita pulang aja yuk. Ayo. Oh iya, makasih ya buat semuanya. Bye. Bye.